Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Motor seorang guru di Palembang baru 2 bulan dibeli. Dicuri hanya dalam waktu singkat saat korban membeli es krim bersama anaknya. Aksi itu terjadi di sebuah toko es krim di Jalan Takwa Mata Merah, Sematang Borang pada Kamis 22 Januari 2026 siang. Korban sempat keluar toko karena mendengar kabar kecelakaan, namun tidak menyadari motor yang terlibat kecelakaan itu adalah motornya yang dicuri. Korban sudah melapor ke Polrestabes Palembang. Saya lagi beli minum. Oh, lagi minum. Itu kejadian berapa lama? Mungkin tidak terhitung berapa menitnya. Saya baru masuk, tiba-tiba pas masuk itu, pas saya ngambil bayar mesu itu, tiba ada kecelakaan di depan itu. Ada kecelakaan, yang nabrak itu langsung lari. Yang ditabrak itu stop kan lah. Rame itu orang, kami lihat. Pas kami lihat itu, kok motor kami tidak ada. Mungkin bisa jadi yang nabrak itulah yang ngambil motor saya tuh. Polisi telah menerima laporan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Laporan tersebut sudah kami terima, kemudian akan diproses oleh tim penyidik kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang. Untuk diimbau kepada masyarakat, yang pertama harus selalu waspada dan hati-hati. Yang kedua, kiranya kalau memarkirkan sepeda motor di tempat yang aman. Yang ketiga, untuk dilakukan penambahan, kalau bisa tambahan kunci tambahan untuk supaya lebih aman, dan yang keempat diparkirkan di tempat aman itu maksudnya supaya terlihat di semua orang dapat melihat sepeda motor yang diparkirkan tersebut. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya bisa kembali, mengingat kendaraan itu rutin digunakan untuk mengajar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gambar ini memperlihatkan penangkapan FA 18 tahun, tersangka pencurian motor yang sering beraksi di kawasan perkantoran Pemkab Banyuasin. Tersangka ditangkap unit Bidum Polres Banyuasin. Pencurian terakhir dilakukan Desember 2025 dengan korban seorang tenaga honorer yang kehilangan motornya saat terparkir di Dinas Dukcapil Banyuasin dalam kondisi terkunci. Polisi menyita motor hasil curian serta peralatan untuk merusak kunci kontak. Tersangka mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Polisi masih menyelidiki dugaan lokasi lain yang menjadi sasaran tersangka, menyusul laporan kehilangan motor di wilayah itu. Kami ungkap dengan mengamankan seorang tersangka yang sudah beberapa kali melakukan aksinya dengan menggunakan kunci palsu ataupun kunci T yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya mengambil kendaraan roda 2 milik korban. FA kini ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang pemuda 19 tahun di Kota Bengkulu ditangkap polisi usai menusuk seorang pria yang merupakan teman pacarnya. Peristiwa terjadi di Jalan KZ Abidin, Kota Bengkulu saat pelaku terlibat cekcok dengan korban lalu menusuk perut korban hingga luka serius. Setelah 2 bulan berlalu, pelaku JH ditangkap saat bekerja di Kelurahan Sidomulyo. Aksi ini dipicu rasa cemburu. Untuk pelaku sendiri itu JH, 19 tahun, pekerjaan buruh harian, alamatnya di Kelurahan Solebar. Untuk pelaku diamankan di tempat kerjanya di Hibrida. Ini motifnya apa nih? Setelah kita lakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku, itu motif karena asmara. Beliau cemburu karena ceweknya itu didekati oleh korban. Nah, sehingga korban mendatangi pelaku dan melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka tusuk di bagian tangan dan di perut. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu memanas ketika seorang pedagang ayam emosi dan mengacungkan 2 bilah senjata tajam mengejar kepala Satpol PP. Pedagang lain segera menenangkan situasi sehingga tak ada petugas yang terluka. Selain mengancam dengan senjata, pelaku juga mengeluarkan ancaman akan meneror bahkan membakar rumah Kasatpol PP karena dianggap berlebihan menertibkan PKL. Pasca insiden, Satpol PP melapor ke Polsek Gading Cempaka untuk membuat laporan pengancaman. Dan dia membawa 2 barang yang mengarah langsung kepada Satpol PP dan terusus memang menyebut nama Kasat, kepala Kasat Satpol PP. Dan hari ini setelah tadi kita ke Polsek meninjau di mana sebenarnya TKP-nya berada dan kita sudah lakukan sekarang kunjungan. Meski mendapat intimidasi, petugas tetap menertibkan pedagang yang melanggar. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Jenazah Kemas Abdul Halim Ali atau Haji Alim, terdakwa dugaan korupsi pemalsuan surat hak guna usaha dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi, dimakamkan Jumat 23 Januari 2026 siang di halaman rumah di Jalan Dr. M. Isa Ilir Timur 2 Palembang, setelah sebelumnya jenazah disolatkan di Masjid Agung Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumsel memastikan status hukum almarhum gugur, sesuai KUHP yang menyatakan penuntutan gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kejati segera mengirim surat kematian terdakwa ke Kejagung, yang nantinya diterbitkan sebagai surat keterangan penghentian penuntutan dan diserahkan ke majelis hakim. Oh ya, yang itu pasti nanti kita juga tetap akan terus kita kejar ya, yang namanya kerugian negara. Itu nanti kita juga sampaikan mekanismenya, akan kita sampaikan selanjutnya seperti itu. Biasanya kalau misalnya untuk terdakwa meninggal dunia itu biasanya diserahkan melalui jalur JPN ya, jadi itu Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mengejar terkait kerugian negara. Sidang perkara tetap dilanjutkan untuk memutuskan kasus tidak dilanjutkan. 5 Februari itu kan majelis kan bersidang. Biasanya penyerahannya bisa melalui surat, bisa di persidangan. Di persidangan itu nanti jaksa penuntut umum akan menjelaskan. Ya, jadi tetap aja ada proses persidangan untuk memberitahukan terkait hal tersebut. Ya, jadi nggak bisa langsung stop gitu saja. Tetap sesuai dengan agenda persidangan hari Kamis tanggal 5 Februari yang seharusnya jadwalnya putusan sela, tetapi mungkin itulah momen untuk menyerahkan surat tersebut mungkin. Meski status hukum almarhum gugur, Kejari Muba tetap menempuh jalur perdata untuk kerugian negara senilai 127 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Y dan MFR, 2 ASN Dinas Perkimtan ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang tahun anggaran 2024 pada Jumat 23 Januari 2026 sore. Penetapan keduanya dilakukan setelah penyidik memeriksa 139 saksi. Hasil pemeriksaan bersama ahli konstruksi dan Dinas Perkimtan menunjukkan dari 131 kegiatan yang diajukan, hanya 32 yang terrealisasi, sementara 99 kegiatan lainnya fiktif. Selain itu, kedua tersangka sebagai pejabat pembuat komitmen tidak memeriksa bahan material yang disediakan salah satu rekanan yang tidak sesuai kontrak. Bahwa dari saudara Y dan saudari Y dan saudara MFR selaku PPK, termin pertama dan termin kedua tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh CP maupun bersama. Berdasarkan perhitungan ahli juga, keuangan negara terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar 1.686.574.440 rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya ditahan di Rutan Pak Jo dan Lapas Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan momen penjaga toko pempek di Ilir Barat 1 Palembang menyerahkan sejumlah uang pada seorang pria berhelm. Pelaku sempat memberikan kunci motor sebagai jaminan
namun kemudian dikembalikan korban. Beberapa menit kemudian setelah pelaku kabur, penjaga toko baru menyadari dirinya menjadi korban dugaan hipnotis. Saat kejadian, korban yang sendirian didatangi pelaku dengan alasan meminjam uang untuk membeli bahan bakar. Pelaku lalu melemparkan kunci motor ke arah korban. Akibat kejadian tersebut, uang ratusan ribu rupiah hasil penjualan pempek hilang. Nah, untuk cerita kejadian itu saya kan nggak ingat sama sekali. Tapi yang saya dengar dari aluran suara dari CCTV, si pelaku ini pinjam duit 370.000 dengan alasan mau beli bensin motor. Nah, di situ si pelaku kasih jaminan kunci sepeda motor untuk biar saya percaya gitu kan. Terus setelah saya kasih duit 370.000, si pelaku ini ambil kunci lagi dari saya kan, saya sendiri yang ngasihnya. Terus setelah duitnya saya kasih, kuncinya sudah saya kasih, saya ikutin si pelaku itu sampai ke jalan situ. Terus dia pergi dengan cepat. Nah, dari situ saya baru connect, baru sadar. Terus saya balik lagi ke meja kasir, saya cek duit, terus duit di meja kasir tidak ada lagi. Korban bersama pemilik toko melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur, Jambi digegerkan penemuan jenazah lansia di area perkebunan kelapa. Korban berusia 75 tahun ini sebelumnya dilaporkan hilang selama 5 hari dan ditemukan tewas dengan luka tajam di leher. Polisi menangkap seorang pria J, kerabat dekat korban yang diduga melakukan pembunuhan. Setelah melapor ke Polsek, kemudian Polsek bergerak, artinya mencoba mencari bersama masyarakat dan orang-orang yang ada di desa Alang-Alang. Kemudian ditemukanlah mayat tersebut di perkebunan. Ini dugaan awalnya kebun milik istri kedua korban. Pelaku kini ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pemuda menyerang pedagang dengan senjata tajam di pasar tradisional Sarinongko, Pringsewu, Lampung. Warga yang melihat korban terluka menolong dan mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap sebelum diserahkan ke polisi. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi itu dipicu sakit hati karena cinta pelaku ditolak istri korban. Sendiri ditolak, tidak diladeni, sehingga dia tertarik dan pada saat disuruh untuk tidak datang lagi ke tempat dagangnya si korban, dia malah emosi. Jadi motifnya jadi cinta sepihak. Jadi si korban saat itu hanya mengalami satu tusukan, teman bertepat di leher sebelah kiri. Dan saat itu sudah kita bawa korban ke rumah sakit, dilakukan pengobatan secara medis. Tersangka melakukan perbuatannya, dia keluar dikejar oleh korban sendiri dan beberapa karyawan. Karena melihat situasi si korban berdarah, akhirnya massa berkumpul. Mendapatkan informasi tersebut, kita langsung ke TKP untuk mengamankan si korban dan menelerai massa. Karena perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Guru sekolah dasar di Muara Jambi akhirnya berdamai dengan orang tua siswa setelah kasus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hari ini tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Kepada Bapak Kasat Reskrim, saya juga terima kasih banyak. Ibu, sama-sama. Kalau untuk hari ini, kalau untuk sekarang, permasalahan itu tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Selesai. Saya legowo, ya, selesai semuanya. Jadi kita bisa bermasyarakat lagi seperti biasa. Kesepakatan damai dicapai usai mediasi di Polres Muaro Jambi, sekaligus menghentikan proses hukum yang sebelumnya menetapkan guru sebagai tersangka. Ini merupakan semangat kita bersama
terkait dengan UHAP maupun KUHP baru bahwa kita mengedepankan penyelesaian restoratif justice. Harapan kita dengan kejadian ini antara kedua belah pihak bisa hidup berdampingan, rukun kembali dan bisa rukun dan mudah-mudahan bisa damai dan melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang dengan penguatan pembinaan guru dan komitmen orang tua dalam dunia pendidikan. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berpakaian rapi berjalan kaki di Jalan Subur, Enggal, Bandar Lampung. Pelaku sempat berbalik arah saat melihat sepeda motor terparkir di teras rumah warga. Memastikan kondisi aman, pelaku lalu masuk dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Korban menyebut peristiwa terjadi pada Senin 19 Januari 2026 pagi. Saat itu motor ditinggal ketika korban memindahkan belanjaan dari pasar ke dalam rumah, namun kendaraan sudah hilang. Ya sekitar setengah 6 lah subuh ya pagi. Setengah 6 subuh. Jadi begitu saya letakin motor di sini, saya mau keluar lagi, saya cuci tangan sebentar, lagi cuci tangan, kedengeran suara itu gitu. Itu kan ngambil kunci, kuncinya kunci motornya di situ, di atas meja itu, karena kan mau pergi lagi gitu. Rencananya mau langsung keluar lagi. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung dan masih dalam penyelidikan. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dua perempuan di Bengkulu Tengah menjadi korban pembegalan saat pulang dini hari usai berjualan nasi goreng. Korban dihadang dua pelaku di jalan sepi saat hujan deras, lalu diancam sajam untuk menyerahkan sepeda motor. Korban sempat melawan dan mengalami luka ringan sebelum melapor ke polisi. Keterangan dari korban sendiri menerangkan pelakunya berjumlah 2 orang, kemudian memakai topi dan juga memakai jaket. Mungkin sementara itu yang kami temukan di lapangan saat ini. Dan ini akan terus kami dalami, mudah-mudahan segera kami ungkap untuk pelaku dari tindak pidana ini. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan kini masih melakukan pengejaran. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Padel kini menjadi olahraga yang digemari di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga ini mulai menjadi gaya hidup kaum urban. Tak hanya menarik sebagai hiburan, padel menjanjikan prestasi. Beberapa atlet Indonesia seperti Novela Reza sukses mengharumkan nama negara di internasional. Menurut atlet timnas itu, saat ini banyak yang serius menekuni olahraga ini. Perkembangannya cepat banget, antusias para pemainnya juga makin banyak, terus juga semuanya serius untuk bukan cuma jadikan olahraga rekreasional tapi juga kompetisi. Mereka serius untuk turnamen, untuk ngikutin turnamen internasional di luar juga. Jadi aku yakin makin besar lagi di masa depan. Munculnya lapangan-lapangan padel di Palembang menandai meningkatnya minat masyarakat. Tak hanya berpotensi bisnis, pengelola lapangan juga mendorong lahirnya atlet berprestasi dari kota ini. Jadi dengan adanya lapangan padel ini, kita berharap adanya atlet daerah ini yang dapat pertandingan baik nasional maupun internasional menjadi kebanggaan Sumatera Selatan. Kita harapkan yang akan melahirkan atlet baru. Padel memadukan tenis lapangan dan squash. Dimainkan di lapangan berukuran 20 x 10 meter yang dikelilingi dinding kaca, menghadirkan tantangan sekaligus keseruan bagi pemainnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya.
Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.